Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku Ketua Yayasan Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang kami hormati, Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD. Dan yang kami hormati, Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia Ibu Maufiratul Hamdiah MPD, juga Bapak Ilzamul Hikam MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran, juga teman-teman Tadris Bahasa Indonesia yang kami sayangi dan kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bakat dan motivasi dalam belajar. Baik, yang pertama akan kita bahas adalah pengertian bakat. Pengertian bakat. Bakat adalah kemampuan yang dimiliki seseorang sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Bakat ini bersifat laten potensial sehingga masih bisa tumbuh dan dikembangkan. Bakat adalah kemampuan bawaan yang dimiliki oleh seseorang secara alami dan bisa dikembangkan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Menurut beberapa ahli, pengertian bakat adalah sebagai berikut. Kita akan menyebutkan 3 saja. Yang pertama ada menurut Kartini Kartono, pengertian bakat mencakup segala faktor yang ada di dalam diri individu yang dimiliki sejak awal pertama kehidupannya dan kemudian menumbuhkan perkembangan keahlian, keterampilan, dan percakapan tertentu. Bakat ini bersifat laten potensial sehingga masih bisa tumbuh dan dikembangkan. Lalu yang kedua ada menurut Suganda Pubawa Karja. Pengertian bakat adalah benih yang berasal dari suatu sifat yang mana baru akan tampak nyata jika seseorang tersebut mendapatkan sebuah kesempatan dan kemungkinan untuk dapat mengembangkannya. Sedangkan menurut S.C. Utami Munandar, bakat adalah sebuah kemampuan bawaan dari seseorang yang mana sebagai potensi yang masih perlu untuk dikembangkan lebih lanjut. Selanjutnya ada jenis-jenis bakat. Jenis-jenis bakat. Adapun jenis-jenis bakat pada umumnya terbagi menjadi 2, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum adalah kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum. Dalam artian setiap orang memiliki bakat. Sedangkan bakat khusus merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus. Artinya tidak semua orang memiliki bakat khusus. Misalnya bakat seni, pemimpin, penceramah, olahraga, dan lain sebagainya. Para ahli psikologi dalam menentukan jenis-jenis bakat seseorang tentunya berdasarkan tes yang dilakukan untuk mengungkap bakat dominan dari diri seseorang. Berangkat dari konsep awal bakat adalah intelijensi, maka jenis-jenis bakat ini juga terkait dengan konsep multiple intelligence yang dikembangkan oleh Howard Gardner. Berikut akan saya sebutkan 8 jenis bakat pada diri manusia. Yang pertama ada bakat akademik atau biasa disebut dengan linguistic intelligence, logical, mathematical intelligence. Bakat akademik adalah kemampuan khusus seseorang untuk excel dalam bidang akademik atau intelektual tertentu. Teori ini diperkenalkan oleh Howard Gardner dalam teori kecerdasan majemuknya. Gardner mengidentifikasikan beberapa jenis kecerdasan yang berbeda, termasuk kecerdasan linguistik dan kecerdasan logika matematika. Bakat linguistik adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik dalam berbicara maupun menulis. Orang dengan kecerdasan linguistik yang tinggi seringkali memiliki kemampuan berkomunikasi yang kuat, memahami bahasa dengan cepat, dan mengekspresikan gagasan-gagasan dengan jelas. Mereka juga cenderung menikmati membaca, menulis, dan berbicara di depan umum. Lalu yang kedua ada bakat kreatif dan produktif atau spatial intelligence. Bakat kreatif dan produktif ini juga sering disebut dengan kecerdasan spasial. Kemampuan spasial adalah kemampuan seseorang untuk memahami, mengelola, dan menggunakan informasi dalam waktu visual ruang. Ini melibatkan kemampuan untuk memahami dunia di sekitar kita dalam bentuk visual, memvisualisasikan ide, serta membuat dan memanipulasi gambar, ruang, dan objek secara mental.
Yang ketiga ada bakat seni dan musik atau musical intelligence. Bakat seni dan musik ini juga dikenal dengan kecerdasan musikal atau musical intelligence yang mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami, menghasilkan, dan mengekspresikan elemen-elemen musik seperti ritme, melodi, harmoni, dan nada. Kecerdasan ini mencakup kemampuan untuk menghargai karya seni musik, memainkan alat musik, bernyanyi, atau menciptakan musik baru. Orang yang memiliki kecerdasan musik yang tinggi seringkali memiliki telinga yang tajam untuk detail musik, sensitivitas terhadap nuansa nada, dan kemampuan untuk mengekspresikan emosi melalui musik. Yang keempat ada bakat kinestetik atau psikomotorik atau body kinesthetic intelligence. Bakat kinestetik atau psikomotorik yang juga dikenal dengan kecerdasan tubuh kinestetik atau body kinesthetic intelligence merujuk pada kemampuan seseorang dalam menggunakan tubuh secara efisien dan mengkoordinasikan gerakan fisik. Ini melibatkan pemahaman dan penguasaan atas gerakan tubuh, koordinasi, kemampuan motorik halus dan kasar, serta kemampuan untuk memahami ruang waktu dengan baik. Orang dengan kecerdasan tubuh kinestetik yang tinggi seringkali berkinerja baik dalam aktivitas yang melibatkan gerakan fisik seperti olahraga, tari, seni bela diri, dan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tangan. Lalu yang kelima ada bakat sosial dan kepemimpinan atau interpersonal intelligence. Bakat sosial dan kepemimpinan mengacu pada kemampuan seseorang dalam berinteraksi, berkomunikasi, dan berhubungan dengan orang lain secara efektif. Dalam teori kecerdasan majemuk oleh Howard Gardner, bakat sosial dan kepemimpinan mencakup dua jenis kecerdasan, yaitu kecerdasan interpersonal atau interpersonal intelligence dan kecerdasan intrapersonal atau intrapersonal intelligence. Meskipun keduanya terkait dengan kemampuan sosial dan pemahaman diri, keduanya memiliki fokus yang berbeda. Yang keenam ada bakat naturalis atau naturalis intelligence. Bakat naturalis atau naturalis intelligence adalah jenis kecerdasan yang diidentifikasi dalam teori kecerdasan majemuk oleh Howard Gardner. Kecerdasan ini mencakup kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan berinteraksi dengan alam serta lingkungan alamiah dengan alami. Orang yang memiliki bakat naturalis yang tinggi cenderung memiliki daya sensitivitas yang kuat terhadap lingkungan alam, baik itu hewan, tumbuhan, ekosistem, atau fenomena alam lainnya. Mereka juga cenderung memiliki minat dan afinitas yang dalam terhadap ilmu alam dan lingkungan. Selanjutnya yang ketujuh ada bakat bekerja administrasi. Bakat bekerja administrasi mengacu kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas-tugas administratif dengan efisien dan efektif. Ini termasuk kemampuan untuk mengorganisasi informasi, merencanakan dan mengelola waktu, berkomunikasi secara tertib, dan menjalankan tugas-tugas administratif dengan akurasi dan ketelitian. Bakat ini sangat penting dalam berbagai bidang dan pekerjaan yang melibatkan tugas-tugas administratif seperti administrasi bisnis, manajemen kantor, perencanaan acara, dan tugas-tugas serupa. Lalu selanjutnya yang terakhir ada bakat mekanik. Bakat mekanik ini merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, bekerja dengan dan memperbaiki perangkat mekanis mesin atau peralatan teknis. Orang dengan bakat mekanik yang tinggi memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip mekanik, keterampilan tangan yang baik, serta kemampuan untuk merawat, memperbaiki, atau bahkan merancang peralatan mekanis. Bakat ini penting dalam berbagai profesi yang melibatkan teknologi seperti teknisi mesin, insinyur mesin, montir, atau ahli perbaikan alat-alat. Selanjutnya yang nomor 3, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat. Di sini ada dua, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi bakat seseorang itu muncul karena pengaruh terhadap dirinya sendiri seperti minat, motivasi, keberanian, keuletan dalam menghadapi tantangan dan kegigihan dalam mengatasi kesulitan yang ada. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi bakat seseorang dalam faktor internal, yaitu faktor bawaan. Faktor ini merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu dalam bakat sebagai totalitas karakteristik individu
yang diwariskan orang tua kepada anak dalam segala potensi, baik itu melalui fisik maupun psikis yang dimiliki individu. Jadi itu sebagai warisan dari orang tuanya. Sedangkan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi bakat seseorang yang muncul karena pengaruh dari luar. Berikut adalah faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pada bakat seseorang. Yaitu yang pertama ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan olahan dari berbagai hal untuk mendukung pengembangan minat dan bakat anak. Lalu yang kedua ada latihan dan praktik. Untuk pengembangan bakat seseorang perlu berlatih dan mempraktikkan secara teratur. Kedisiplinan dan kerja keras sangat penting. Lalu yang nomor 3 ada pendidikan. Pendidikan formal dan non-formal dapat membantu mengasah bakat. Guru yang berkualitas dan lingkungan belajar yang mendukung sangat berperan. Yang keempat ada kesempatan. Kesempatan untuk tampil dan menunjukkan bakat juga berpengaruh. Ini melalui pertunjukan, kompetisi, atau proyek-proyek. Lalu yang kelima ada ketahanan mental dan emosional. Kemampuan untuk mengatasi rintangan dan kegagalan dalam pengembangan bakat juga memiliki peran penting. Yang keenam ada dukungan sosial. Dukungan dari teman-teman, keluarga, dan komunitas yang memahami dan mendukung bakat seseorang dapat memberikan motivasi dan rasa percaya diri. Lalu yang ketujuh ada waktu. Pengembangan ini seringkali memerlukan waktu yang cukup panjang. Kesabaran dalam proses perkembangan juga penting. Lalu yang keempat di sini ada peran bakat dalam belajar. Bakat dapat memainkan peran penting dalam belajar dalam beberapa cara. Yang pertama ada motivasi intrinsik. Ketika seseorang memiliki bakat atau minat alami dalam suatu bidang, mereka cenderung lebih termotivasi untuk belajar dan berkembang dalam bidang tersebut. Lalu yang kedua ada pengembangan keterampilan lebih cepat. Bakat alami dapat membuat proses pembelajaran lebih efisien. Seseorang dengan bakat musik misalnya, mungkin belajar bermain alat musik dengan lebih cepat dan mudah daripada yang lain. Lalu yang ketiga ada kepercayaan diri. Bakat yang diakui dan dikembangkan dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Mereka merasa lebih yakin dan kemampuan mereka dalam bidang tertentu yang dapat mempengaruhi hasil belajar secara positif. Lalu yang kelima, di sini ada usaha guru dalam mengembangkan bakat siswa. Guru memiliki peran penting dalam mengenalkan dan mengembangkan bakat siswa. Berikut beberapa usaha yang dapat dilakukan oleh guru untuk mencapai hal tersebut. Yang pertama ada identifikasi bakat. Guru dapat memulai dengan mengidentifikasi bakat-bakat potensial dalam kelas mereka. Ini dapat dilakukan melalui observasi, evaluasi, dan interaksi dengan siswa. Lalu yang kedua ada mendorong ekspresi diri. Guru dapat menciptakan lingkungan di mana siswa merasa nyaman untuk mengekspresikan diri mereka. Ini bisa termasuk memberikan kesempatan untuk berbicara tentang minat, hobi, atau aspirasi mereka. Lalu yang ketiga, menyediakan materi yang relevan. Guru dapat mencoba mengintegrasikan materi pelajaran dengan minat dan bakat siswa. Misalnya, dalam pembelajaran matematika, mereka dapat mencoba mengajarkan konsep-konsep melalui masalah yang relevan dengan minat siswa. Selanjutnya, B ada motivasi dan proses belajar. Yang pertama, motivasi dalam belajar. Pengertian motivasi dalam belajar adalah pendidikan merupakan salah satu elemen yang memiliki signifikan besar dalam kehidupan individu. Pendidikan memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan dan kemajuan suatu negara dan juga berpengaruh pada kualitas hidup individu. Meskipun pentingnya pendidikan, masih banyak orang yang kurang memperhatikannya karena berbagai alasan. Yang kedua, ada tujuan dan fungsi motivasi belajar. Motivasi memiliki tujuan dan fungsi yang penting dalam pengaruhnya terhadap perilaku individu. Tujuan motivasi adalah menggerakkan seseorang, mendorong timbulnya keinginan dan kemauan untuk melakukan tindakan tertentu dengan maksud mencapai hasil atau tujuan tertentu. Motivasi belajar secara umum memiliki 3 fungsi, yakni yang pertama adalah mendorong siswa untuk belajar.
Motivasi mendorong siswa untuk memulai proses belajar dan terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Lalu yang kedua, menentukan arah dan tujuan belajar siswa. Motivasi membantu siswa menetapkan tujuan belajar yang jelas, mengarahkan upaya mereka dan memberikan fokus pada pencapaian tujuan tersebut. Lalu yang ketiga, ada menyeleksi perbuatan siswa. Motivasi juga berperan dalam mempengaruhi siswa dalam memilih tindakan dan perilaku yang mendukung tujuan belajar mereka, serta menghindari perilaku yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut. Lalu, yang nomor 3 ada teori motivasi belajar. Berikut akan dijabarkan beberapa teori motivasi dalam tinjauan psikologi. Yang pertama ada teori Maslow. Abraham Maslow yang hidup dari tahun 1908 hingga 1970 mengembangkan sebuah teori yang mengatakan bahwa setiap individu memiliki hierarki kebutuhan, baik fisik maupun psikologis, dan memiliki dorongan untuk memenuhi kebutuhan ini. Dia menjelaskan bahwa motivasi merupakan salah satu dari kebutuhan psikologis ini. Maslow mengidentifikasi beberapa jenis kebutuhan individu dimulai dari kebutuhan fisiologis seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Lalu yang kedua ada teori harapan Fromm. Robbins berpendapat bahwa teori pengharapan menurut Viktor H. Fromm adalah penjelasan yang paling komprehensif tentang motivasi saat ini. Fromm menyatakan bahwa motivasi terdiri dari 3 faktor utama. Valence mengukur seberapa kuat keinginan seseorang untuk mendapatkan suatu reward, di mana jika sesuatu adalah yang paling diinginkannya, valence-nya tinggi dan kemungkinan keberhasilannya juga tinggi. Lalu yang ketiga ada teori ERG atau Existence Relatedness Group. Teori ini menggambarkan bahwa jika suatu kebutuhan tertentu tidak terpenuhi, dorongan untuk memenuhi kebutuhan tersebut akan semakin kuat. Ketika kebutuhan dasar telah terpenuhi, keinginan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi akan menjadi dominan dan sebaliknya. Jika sulit untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi, maka keinginan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih dasar akan menjadi lebih dominan. Lalu yang nomor 4 ada teori motivator atau Eugene Hertzberg. Teori ini adalah pengembangan dari teori hierarki kebutuhan oleh Abraham Maslow yang diterapkan secara khusus dalam konteks lingkungan kerja. Teori ini mengidentifikasi 2 faktor yang mempengaruhi motivasi individu, yaitu faktor motivasi atau motivation factor atau yang disebut juga motivasi intrinsik. Lalu yang kelima ada teori Deci dan Ryan. Teori Deci dan Ryan menyatakan bahwa motivasi belajar dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri siswa, seperti rasa ingin tahu atau keinginan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari faktor-faktor luar seperti pujian atau hadiah. Lalu yang keenam ada teori Skinner. Teori Skinner menyatakan bahwa motivasi belajar dipengaruhi oleh penguatan atau hukuman. Penguatan adalah suatu tindakan yang meningkatkan kemungkinan siswa akan melakukan tindakan tertentu lagi di masa depan. Sedangkan hukuman adalah suatu tindakan yang menurunkan kemungkinan siswa akan melakukan tindakan tertentu lagi di masa depan. Selanjutnya yang nomor 4 di sini ada macam-macam motivasi. Macam-macam motivasi. Motivasi adalah pendorongan untuk melakukan tindakan tertentu dan bisa timbul dari faktor internal ataupun faktor eksternal. Terdapat beragam jenis motivasi yang dapat dikelompokkan berdasarkan perspektif tertentu. Seperti yang telah dijelaskan oleh Sardiman, di bawah ini adalah sejumlah kategori motivasi yang dapat dianalisis. Antara lain, yang pertama ada motif-motif bawaan. Adalah dorongan yang ada dalam diri individu sejak lahir seperti dorongan untuk makan, minum, bekerja, istirahat, dan seksual. Lalu yang B, nomor 2, motif-motif yang dipelajari adalah dorongan yang berkembang karena pengaruh lingkungan sosial seperti dorongan
untuk belajar suatu ilmu pengetahuan atau mengajar sesuatu kepada masyarakat. Lalu yang kelima, ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Menurut Omar Hamalik, terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi motivasi, baik motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik. Termasuk yang pertama ada kesadaran siswa. Kesadaran siswa terhadap kebutuhan yang mendorong tindakan mereka dan pemahaman tentang tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah faktor penting dalam pengembangan motivasi belajar yang kuat. Ini membantu siswa untuk lebih fokus dan berkomitmen dalam proses belajar mereka, karena mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang mengapa mereka belajar dan apa yang ingin mereka capai melalui pembelajaran tersebut. Lalu yang kedua ada sikap guru. Sikap guru terhadap kelas memiliki dampak besar juga dalam motivasi belajar siswa. Guru yang bijaksana, inspiratif, dan mampu mengkomunikasikan tujuan pembelajaran dengan jelas dapat memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. C. Pengaruh dari kelompok siswa. Jika pengaruh kelompok sangat kuat, maka motivasi cenderung bersifat ekstrinsik. Selain itu, suasana di dalam kelas juga dapat memengaruhi munculnya jenis motivasi tertentu pada siswa. Lalu D. Ada cita-cita atau aspirasi. Cita-cita atau aspirasi adalah tujuan yang ingin dicapai oleh individu. Setiap orang memiliki target yang berbeda dalam kehidupannya, dan ini adalah tujuan yang mereka miliki dan yang bermakna bagi mereka. Lalu di sini yang terakhir ada hubungan minat, motivasi, dan prestasi siswa. Dalam konteks proses belajar siswa, minat dan motivasi memiliki peran yang sangat penting. Minat adalah ketertarikan yang dimiliki oleh siswa terhadap kegiatan belajar tanpa adanya perintah atau ajakan dari orang lain. Minat ini mencakup unsur-unsur kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa yang tercermin dalam partisipasi mereka dalam kegiatan pembelajaran. Minat dan motivasi siswa saling terkait dan berdampak pada proses hasil belajar mereka di sekolah. Tanpa minat yang kuat, keinginan untuk belajar cenderung rendah, dan ini dapat berdampak negatif pada hasil belajar siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.